Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa nif'a wa dhakiratan tadhkira wa ifadatan wa istifadah wa hasa ala tamassul kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-hida wa dalala ala al-khair wa jalla wa mardatihi wa qurbi wa sawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar Abdul Jabbar. Sekarang kita memiliki namanya sinten? Umar Abdul Jabbar. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa 'ala sa'ir salihin amin. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ala sa'ir salihin amin. Fi kitabi Khulasa Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin ila anqal Ad-Darsul Awal halaman 5. Yuk, sarang kan imak sarang. Ad-Darsu utawi pelajaran. Ad-Darsu adapun pelajaran. Al-Awwalu yang pertama. Min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, mudah-mudahan memberikan rahmat keagungan siapa Allah alaihi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallama, dan memberikan keselamatan siapa Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama, al-awwalu, adapun yang pertama, Sayyiduna, yaitu Tuhan kita, junjungan kita, Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Yang pertama, wa, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, itu utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kadang ada yang gini, loh masuk utusannya Allah kok podo-podo menungsone, kan kata ini. Utusannya Allah itu mestinya ya bukan manusia, mestinya malah malaikat. Pantes nek malaikat dari langit turun ke bumi. Nah, sama-sama manusia, dilahirkan oleh manusia, masuk ngaku-ngaku utusannya Allah. Kalau kita menuntut bahwa utusan Allah itu dari jenis malaikat, ya, padahal malaikat itu tidak sama dengan manusia. Tujuannya kenapa utusan itu dari jenis manusia, bukan malaikat? Agar bisa kita jadikan suri tauladan, bisa kita jadikan contoh. Seumpama utusannya itu dari malaikat. Malaikat butuh makan, minum apa enggak? Enggak. Malaikat enggak pernah makan, enggak pernah minum. Terus sampai makan, minum niru siapa? Sama seumpama utusannya itu apa? Utusannya dari malaikat, padahal malaikat nggak pernah makan, nggak pernah minum. Terus sama makan dan minumnya niru siapa? Tapi kalau utusan itu dari jenis manusia, Rasulullah makan dan minum. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana Rasulullah minum. Minumnya sedikit demi sedikit, salat, minum lagi, terus sampai 3 kali. Terus bagaimana Rasulullah makan? Kalau makan kurma jari 3. Kalau makan ada kuahnya ya pakai sendok. Terus malaikat tidak nikah. Terus zaman kalau mau nikah niru siapa? Terus kalau mau hubungan dewasa, doanya bagaimana? Malaikat tidak pernah bersetubuh, tidak pernah berhubungan dewasa seperti manusia, nggak bisa. Nah, kalau utusannya itu dari manusia, kita dikasih tahu doanya seperti ini. Terus malaikat tidak pernah BAB, nggak ada malaikat ke toilet. Terus kalau kita mau ke toilet baca doa apa? Kita nggak tahu, karena malaikat nggak pernah ke WC. Terus kalau keluar kakinya mana dulu? Malaikat nggak mau masuk WC. Makanya nggak baik di dalam WC lama-lama. Nggak baik.
Mboten WC mboten asal wiritan, mboten asal maca Quran, darusan ning WC mboten asal. Nah, ini Rasulullah itu utusan Allah. Jadi kenapa utusan itu harus dari jenis manusia? Biar kita bisa meniru. Cara tidurnya Rasulullah miring ke kanan, bantalan tangan kanan. Terus banyak dari akhlak-akhlak itu kita bisa meniru. Andai kata utusan itu dari malaikat tidak pernah makan, sama berarti tidak boleh makan juga. Malaikat itu sumber kekuatan energinya dari zikir. Sama dikongkon zikir tok. Kalau mangan, kalau ngombe lemes. Jadi malaikat itu nek kepengin ngecas tenaga dengan zikir. Mantun zikir tenaga full malih. Baterai mantun di kuat malih. Malaikat Jibril kuat. Boten makan, boten minum. Loh kok bisa? Ya bisa-bisa saja. Niku kenapa utusan Allah harus dari jenis manusia. Ilan nasi kepada manusia kafatan secara keseluruhan. Nah, kalau dulu Nabi itu suku-suku. Bani Israel ada sendiri. Terus di Yaman Nabi Hud ada sendiri. Di Nabi Lut ada sendiri. Kalau Rasulullah SAW ilan nasi kafatan untuk seluruh umat manusia. Mulai di Amerika sampai Amerika sampai untuk paling timur itu Jepang paling timur. Itu kan yang kalau ada tahun baru yang pertama kali kan Jepang paling timur. Kota apa nih? Hah? Seluruh dunia umatnya Nabi ini satu, niku Kanjeng Nabi semuanya. Makanya seluruh dunia ini nanti akan menjadi saudara. Sama-sama umat Islam, sama-sama umat Kanjeng Nabi. Wa akhirul anbiya'i, dan akhirnya para nabi. Nah, makanya kalau sekarang ada orang ngaku seumpama kecilnya ngembala kambing, seumpama ono arek kedondong. Tulangan sido aja ngingu wedhus. Ngarit ngingu wedhus. Moromotan gede ngaku dadi oh, saya ini nabi. Moromotan buktinya apa? Saya waktu kecil ngingu wedhus. Iku mboten sakit. Mosok gara-gara ngingu wedhus tadi nabi. Terus dia memiliki keistimewaan walaupun piyambake saged melampaui ndukur banyu. Walaupun dia bisa berjalan di atas air, di atas awan. Terbang cia. Saya nabi, enggak usah percaya. Karena nabi sudah putus terakhir yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya keturunan laki-laki yang sampai dewasa. Ya. Dan aqidatul awam wasab'atun auladu faminhum salasatun minad dzukuri tufamu. Terus Qasim wa Abdullah wa huwa thayyibu wa tahirun bidainida. Semuanya putra Rasulullah masih kecil meninggal. Ya. Karena apa? Biasanya adatnya kalau Nabi punya putra laki-laki sampai dewasa itu menjadi Nabi. Contohnya Nabi Yusuf, bapaknya Nabi Nabi punya anak Nabi Yusuf. Terus Nabi Daud, Nabi punya anak laki-laki Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Nabi Ibrahim laki-laki punya anak laki-laki Ismail. Jadi Nabi Kalau seumpama Nabi Muhammad SAW punya putra laki-laki sampai dewasa, maka dikhawatirkan orang-orang menobatkan putra laki-laki yang dewasa itu menjadi Nabi. Makanya
wonten ayat wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah ayah dari salah satu laki-laki di antara kalian. Nah, karena apa? Niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Okay. Makanya buatan apa? Putranya masih kecil-kecil apa? Mending bukan dibunuh, niku wis kehendake Allah. Wa imamur rusuli dan pemimpin para utusan. Makanya apa? Ketika para nabi itu punya mukjizat, Nabi Muhammad SAW juga punya mukjizat yang sama. Contohnya Nabi Isa saged mengobati mata yang buta. Rasulullah saged. Wonten tiyang mripaten iku pun gelewer. Kajenge coplok. Dibenakaken kali Kanjeng Nabi. Terus balik bahkan lebih bagus dari mata yang sebelahnya. Sayyidina Ali kajenge perang Khaibar niku mripate sakit. Wis di beto perang niku mboten saged mripate sakit. Duka keteken koyo sampean pas sakit mata terus napa wallahu alam mripate sakit ndak bisa buat mimpin parane Kanjeng Nabi diparingi idune Kanjeng Nabi seret waras. Tapi nek idune sampean wah tambah parah. Niki bedane. Mangkane napa? Tiyang niku nek sae niku bisa jadi napa idune barokah mengandung obat. Lawang cangkem-cangkem isuan nyowo wong tambah parah. Kanjeng Nabi kan mboten nate Kanjeng Nabi mengeluarkan kata-kata kotor sama sekali ndak. Doa makanya sekali beliau berkata terjadi. Sekali beliau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat apapun yang dimiliki oleh para rasul, Nabi juga punya. Ya. Nabi Musa bisa membelah lautan pakai tongkat. Kanjeng Nabi sakit napa? Sakit. Kanjeng Nabi bukan hanya membelah lautan, bahkan rembulan. Rembulan pun Kanjeng Nabi ndonga. Ada orang kafir berkata, saya tidak mau beriman kepadamu. Saya mau beriman kalau kamu bisa membelah rembulan. Akhirnya Kanjeng Nabi ndonga. Kanjeng Nabi ndonga. Justru malah hebatan Kanjeng Nabi. Nek Nabi Musa pakai alat. Napa tong? Sampeyan ngiris nganggo pisau, ambek ngiris langsung kadek nggo pisau. Ngeten tok. Langsung terbelah. Hebat pundi? Sing nggawa pisau napa sing ndak bawa pisau? Ono lawang sampean. Langsung buka lawang Musa. Langsung. Kan itu. Hebat pundi yang bawa tongkat dan tidak. Terus Nabi Sulaiman itu saged mengendalikan angin. Angin dikendalikan. Niku wonten tiyang ditingali terus kali sinten? Kali malaikat Israil. Pas wae pengajian disawang terus. Mati terus. Kali tiyang. Akhirnya tiyangnya curhat tentang Nabi Ismail. Nabi sinten? Sulaiman. Nabi Sulaiman niku sinten sih kok ngelirik kula terus. Niku malaikat Israil. Hah? Malaikat Israil. Akhirnya memohon kepada Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa pergi tempat yang jauh agar tidak dilihat orang itu. Sama minta kemana? Nyuwun teng India, langsung awan datanglah. Wallahu a'lam. Pokoknya ditumpakno angin sampai ke negara India. Barang ke India langsung nyuwun dicabut oleh malaikat Israil. Makanya tiyang niku bakal mati di tempat ia akan mati. Wonten tiyang kedondong meninggali teng Surabaya, orang itu akan mendatangi ajalnya. Wonten sing dicatat oh ini malaikat matine nang RSUD.
Berarti Kanjeng mati dibutuh teng RSUD. Oh iki matine nang dalan, kate dibutuh teng rumah sakit durung tutup wis mati. Barang piyambake niku tutuk dicabut nyawane. Akhire mantu niku malaikat Israil marani Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman matur suwun. Lho, wonten apa matur suwun? Nggih kula asline nyawang tiyang niku wau asline bingung. Lah niki catetane teng Gusti Allah niki ajale teng India. Kok sik ngaji nang kene. Kula bingung ya napa carane tutuk India. Padahal waktu ini pirang pinten menit iki. Makane kula bingung, kula nyawang asline bingung. Iki apa le mateni, kok mateni nang India wong sik tengok-tengok ngaji. Bingung kula nyawang opo, makane kula sawang terus. Berkata bingung. Warung kok jenengan pindah ngriko, akhirnya kula karek mundut nyawane mau. Niku. Kanjeng Nabi juga punya. Wonten sahabat matur teng Kanjeng Nabi. Napa musim panas, mboten enten air sama sekali. Terus hewan-hewan ka ono sing diombe nggih. Marang wonten wong nggih kesulitan air, marang wonten damel nyirami wit kurma mboten enten. Wonten sahabat curhat. Kanjeng Nabi, ya napa niki hewan-hewan mboten saged minum. Akhir Kanjeng Nabi ndonga langsung udan itu kok. Tak weres. Baru udan tinggal nyengkre. Nggih pun. Tinggal nyengkre. Sampai 3 dina mboten leren. Wong krane dibuka gak ditutup. Wong ndonga njaluk ditongakno terus ditinggal nyengkre. Turu nang omahe dikoyokno apa sampai 3 dina. Akhirnya banjir. Loh, aku wingi njaluk donga Kanjeng Nabi. Kok leren-leren sampai saiki. Warani malih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi banjir. Kanjeng Nabi banjir, Kanjeng Nabi donga. Langsung no. Niki lah angin awan niku dibawa oleh angin Sulaiman. Awan niku dibawa oleh angin. Sama tingali, kadang itu jam 10 sik pewadang panas iki. Marung ngoten awane teko. Napa mendunge teko. Teko langsung. Sinten sing beto? Kadang hitungan menit niku awan bisa memenuhi langit. Betapa cepatnya napa? Angin. Niku bisa dikendalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi nek teng pundi-pundi niku selalu diikuti oleh awan. Sehingga Kanjeng Nabi mboten nate kepanasan kena srengenge. Niku terbukti pengakuan Maisarah pembantune sinten Sayyidah Khadijah. Rekan bisnisnya Rasulullah ketika dagang. Niku ketika Kanjeng Nabi ketika Maisarah menjauh kepanasan. Ketika ngidek ayu. Berarti apa? Beliau selalu diikuti oleh awan ini dikendalikan oleh angin. Jadi mukjizat nabi-nabi yang lain itu Kanjeng Nabi juga punya. Makanya Kanjeng Nabi itu juga Imamur Rusul, pemimpin para utusan. Pun Ja'a datang siapa Rasulullah SAW bidini dengan membawa agama al-Islami, yaitu agama Islam. Kanjeng Nabi membawa agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah SWT sebagai penghapus, penonaktifan agama-agama yang terdahulu. Ya. Di kitab-kitab terdahulu pun disebutkan nanti akan ada nabi akhir zaman gini. Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu Syam. Bahkan orang-orang ahli kitab terdahulu niku lebih mengenali Kanjeng Nabi daripada kepada anaknya. Maka teng kitabnya pun dijelaskan. Kok sok mami ketemu nang dalan iki ono iki arek iki. Jadi makanya ulama-ulama Yahudi kali Nasrani zaman dulu nek kepanggih Kanjeng Nabi mesti kenal nek iku Kanjeng Nabi akhir zaman. Iku ciri-cirine wonten teng Injil, teng Taurat, Zabur wonten. Makanya sekali ketemu, iki Pak.
Nah, Kanjeng Nabi ketika dijak pamane ayah Sayyidina Ali dagang, Kanjeng Nabi kan masih umur 12 tahun. 12 tahun ya rada seneng dulinan, ngoten nggih. Nah, ketika Kanjeng Nabi menyendiri di bawah pohon dilihat oleh pendeta. Dilihat. Kok cocok nanggo teng kitab sesuai. Dilihat. Akhirnya pamannya diparani, ayah Sayyidina Ali diparani. Arek iki sampean jak mulai ae. Iki akeh sing kepengin mate. Sampeyan jak mulai. Oke wis, mbok dagangane pun telas napa dereng, sing penting ponakane selamat. Sangat sayang. Ayah Sayyidina Ali ini sangat sayang teng Kanjeng. Akhir Kanjeng Nabi dijak mantuk. Niku Kanjeng Nabi. Alladzi yang layak balu tidak menerima sifat Allah yaumul kiamat di hari kiamat dinan kepada agama ghairahu selain agama Islam. Kanjeng Nabi datang dengan membawa agama Islam yang Allah tidak menerima di hari kiamat kecuali agama Islam tersebut. Pun ini agama Islam ya agama sampean itu makanya enggak usah pindah agama ya. Agama yang lain itu wis masa aktifnya sudah selesai. Masa tenggangnya sudah selesai dengan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku akidah kita sebagai umat Islam. Karena umat-umat yang lain seanus urusane lakum dinukum. Kita orang Islam harus berkeyakinan seperti itu. Wa huwa adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nasli sadati Quraisy dari keturunan junjungan-junjungan atau orang-orang besarnya suku Quraisy. Nah, adapun suku Quraisy ini siapa? Asyrafi qabilatin, yaitu paling mulianya qabilah suku fi Makkahal Mukarramah, di Makkah al Mukarramah. Jadi Rasulullah itu dari suku elit Mekah, yaitu suku Quraisy. Wa yattasilu dan sambung apa nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Ismailah terhadap Nabi Ismail alaihissalam ibni Ibrahim yang menjadi putranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail itu dari keturunannya tidak ada yang menjadi nabi kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman napa? Mbae, pamane sedanten walaupun Abu Jahal niku sik keturunannya Nabi Ismail, keturunannya Nabi Ibrahim. Ngene napa? Mboten kena nasab digawe napa? Sombong-sombongan mboten kena. Wonten Abu Jahal keturunane Nabi Ismail, keturunane Nabi Ibrahim niku mawon nggih mboten saged iman. Napa malih anake ustaz. Napa malih anake kiai. Anake Nabi Nuh mawon jenenge sinten? Kanan. Makane tiyang niku napa harus berusaha sendiri-sendiri untuk mencari ridho Allah. Mboten saged bapak kula niku lho kiai pondoke gedhe. Kula wis gak usah ngaji, dadi Gus. Mboten usah. Engko APK pondok cinta sing mulang, wong anake gak tau ngaji. Anake luru. Semuanya muga-muga putra-putrane kiai-kiai, putrane ustaz-ustaz niku diparingi sregep ngaji nggih. Saya saged nerusaken. Nggih gak harus putrane ustaz tok, masih sampean nggih kudu napa? Kudu ngaji sing sregep. Kita ndak tahu sokoro sampean dipek mantu kali tiyang Kalimantan. Hah? Terus mulai teng Kalimantan. Mulang teng mriko alif ba ta sa jim ha kha. Terus mulang ngaji, terus mulang tajwid, mulang napa, mulang kitab. Boten semerap. Mangane sakniki ngaji sing sregep. Siapa tahu sampean hidup di tempat-tempat terpencil ilmunya manfaat. Enggak harus tempat terpencil, bisa jadi di sini. Di sini. Kula mati. Ustaz-ustaz sing khutbah-khutbah mati, kabeh mati. Sampeyan sing nerusaken. Niku nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.